Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA terpadu dengan model keterpaduan connected pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, saya sendiri yaitu Aprilia Bekti Kusumaningtyas dengan NPM 19103038083 dari S1 Pendidikan IPA kelas 1 Universitas Tidar. Nah, sebelum memasuki materi, kita terlebih dahulu mengenal apa itu model keterpaduan connected. Model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Model ini digunakan untuk mengkoneksikan suatu topik dengan topik berikutnya atau suatu keterampilan dengan keterampilan berikutnya atau lainnya. Nah, model keterpaduan connected yang saya buat terkait materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan yaitu tampak seperti pada layar, dapat diamati. Nah, dengan KD yaitu 3.2 dan 4.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Materi ini untuk kelas 9 SMP. Nah, sebelumnya, tahukah kamu bahwa ribuan ikan di laut dan ditangkap dan ratusan ton sayur-sayuran dipanen di setiap harinya untuk dikonsumsi? Pernahkah kamu berpikir jika sumber daya alam hayati terus-menerus diambil dapat terjadi kepunahan? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam berupa tumbuhan dan hewan tersebut tidak dapat punah? Nah, tahukah kamu bahwa tumbuhan dan hewan adalah sumber daya alam yang terbarukan, yaitu dapat dilestarikan dengan upaya reproduksi aseksual maupun seksual pada tumbuhan dan hewan. Di sini, dari permasalahan yang diambil dapat dikoneksikan atau dikaitkan antara kebutuhan dan juga sistem reproduksi. Nah, reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pertama, yaitu pada tumbuhan Angiospermae. Terjadi adanya reproduksi aseksual alami berupa reproduksi vegetatif yang terjadi seperti pada umbi lapis, rizoma, umbi batang, kuncup adventif daun, dan juga stolon. Yang kedua yaitu aseksual buatan pada tumbuhan Angiospermae, yaitu dapat berupa cangkok, merunduk, okulasi, stek, dan juga menyambung atau enten yang dapat kita lihat seperti pada layar. Kemudian, reproduksi seksual pada Angiospermae dapat berupa penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan juga perkecambahan. Kemudian, untuk siklus hidup pada tumbuhan Angiospermae yaitu melalui dua tahap. Yang pertama, tahap gametofit dan juga tahap sporofit yang dapat kita lihat pada gambar di layar, yang mana ada haploid, diploid, dan juga triploid. Yang kedua ada reproduksi tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka. Nah, tumbuhan ini biasanya terdapat pada pinus, pakis haji, dan juga melinjo. Alat reproduksi seksual pada Gymnospermae yaitu berupa strobilus. Nah, siklus hidup pada Gymnospermae ini ada dua, yaitu yang pertama ada sporofit dan juga gametofit yang dapat kita lihat pada siklus hidup Gymnospermae pada layar. Yang berikutnya yaitu reproduksi aseksual pada Gymnospermae seperti pada gambar, yaitu pada pakis haji dan Pachypinus yaitu terdapat adanya tunas atau yang disebut juga dengan bulbil. Nah, tunas akar pada pinus terdapat pada gambar A dan pada gambar B adalah tunas akar pada pakis haji. Kemudian yang ketiga ada reproduksi tumbuhan paku. Reproduksi seksual tumbuhan paku yaitu berupa sporofit dan reproduksi aseksual yaitu berupa rizoma seperti pada gambar, yaitu mengenai siklus hidup tumbuhan paku. Untuk tumbuhan lumut sendiri yaitu reproduksi seksualnya mengalami pergiliran keturunan seperti tumbuhan paku. Namun pada lumut berada pada tahap gametofit, tidak seperti pada tumbuhan paku yaitu sporofit. Pada tumbuhan lumut yaitu mengalami pada tahap gametofit, sedangkan reproduksi aseksual tumbuhan lumut yaitu berupa kuncup atau game dan juga fragmentasi. Untuk reproduksi pada hewan yaitu ada reproduksi seksual yang merupakan proses perkawinan jantan dan juga betina dan terjadi proses fertilisasi. Nah, hewan yang mengalami reproduksi seksual yaitu seperti vivipar, ovipar, dan juga ovovivipar. Untuk reproduksi hewan aseksual yaitu seperti membentuk tunas, fragmentasi, dan juga
parthenogenesis. Nah, membentuk tunas ini seperti pada alga dan juga ubur-ubur juga bisa. Kemudian fragmentasi yaitu seperti planaria dan juga parthenogenesis itu dapat dialami oleh semut dan juga lebah. Kemudian setelah mempelajari tentang reproduksi tumbuhan dan juga hewan, untuk mengatasi adanya yaitu kelangkaan tumbuhan, kita dapat melakukan teknologi reproduksi tumbuhan seperti contohnya yaitu pada gambar di atas ada hidroponik, yang di bawah vertikular dan paling bawah adalah kultur jaringan tumbuhan. Kemudian untuk teknologi reproduksi hewan sendiri yaitu dapat dilakukan dengan cara kawin suntik yang kerap kali dilakukan pada hewan jenis sapi seperti pada gambar. Nah, kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan itu ada mengalami dua proses, yaitu ada adaptasi dan juga seleksi alam. Adaptasi ini pada hewan berupa adaptasi memperoleh energi, tingkah laku, fisik, dan juga pada tumbuhan yaitu perlindungan dan penyongkong, zat tambahan dinding sel, dan juga reproduksi. Nah, setelah mempelajari tentang reproduksi pertumbuhan hewan, kamu dapat melakukan yaitu tugas mengenai kamu dapat melakukan observasi pada tumbuhan atau hewan di lingkungan sekitar kamu dan mengidentifikasi reproduksi dan teknologi yang dapat dilakukan. Kemudian catat dalam tabel di bawah ini. Nah, tabelnya dapat kita buat seperti pada gambar. Dari materi ini, model keterpaduan konektik dapat dilihat yaitu antara keterpaduan topik atau koneksi topik satu dengan topik lainnya yang dijadikan satu atau dipayungkan dalam materi IPA terpadu berupa biologi sistem reproduksi. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.